Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Oh iya, itu benar. Di mana Muswanyin? Dalam hati Muswanyin, aku jelas-jelas ada di air. Tapi kenapa aku tidak kehabisan nafas? Apa ini karena gelang yang diberikan padaku? Lalu dengan cepat, Monan juga menyelam. Oh, itu dia. Monan berkata, pegangan yang erat. Dalam hati Swanyin, dia benar-benar datang untuk menyelamatkan hidupku. Mereka pun akhirnya keluar dari air. Monan berkata, pegangan yang erat. Aku akan membawamu ke suatu tempat untuk mengobati lukamu. Oke, kamu sekarang aman. Terus mereka berdua bertatap-tatapan. Kamu bisa pergi sekarang. Aku minta maaf. Iya, aku minta maaf. Tapi kakiku mati rasa. Monan pun menurunkannya. Monan memberinya sebuah pil. Kau harus makan pil ini terlebih dahulu. Terima kasih. Dalam hati Monan, aku memakai topeng ini karena takut dia akan menolakku. Mungkin sekarang adalah waktu terbaik untuk melepaskan topeng. Lalu Swanyi memakan pilnya. Dalam hati Monan, apa yang akan dia pikirkan? Kalau dia tahu orang yang menyelamatkan dia adalah orang yang memaksa dia untuk berciuman. Lupakan aja. Niat membunuh. Dengan cepat, Monan langsung pergi. Hei, kemana kau pergi? Lalu ada seseorang yang menghampiri Swanyin. Kakek, kakek. Untungnya itu kakeknya. Berhenti menangis Xiaomu. Kakek ada di sini sekarang. Gak ada yang bisa membulimu lagi. Lalu kakeknya melihat ke arah atas di mana Monan berada. Ternyata itu kakek Swanyin. Lalu tiba-tiba seseorang muncul di belakang Monan. Dia berkata, siapa kamu? Siapa kamu? Dalam hati Monan, orang ini udah bersembunyi untuk beberapa waktu. Dan aku bahkan gak menyadari dia. Aku harus tahu apa niatannya. Dia menyerang dan dia berkata, seorang pria yang menyembunyikan wajahnya nggak pantas menanyakan identitas orang lain. Monan mencoba menahan serangannya. Serangannya menghasilkan ledakan yang sangat besar. Tidak, kakek, dia menyelamatkan hidupku. Tolong jangan lukai dia. Cukup kalian berdua, turunlah. Mereka berdua pun turun. Swanyin langsung pergi ke arah Monan. Dia bertanya, apa kau baik-baik aja? Aku baik-baik aja. Monan berkata, kau harus memakai gelang itu setiap waktu. Jangan melepaskannya. Ya, ambil 2 botol pil ini. Makan 1 setiap 3 hari. Kalau ada kotoran yang keluar dari pori-porimu, jangan takut, itu normal. Apa kamu akan pergi sekarang? Iya, tapi jangan khawatir, kita pasti akan bertemu lagi. Kakeknya berkata, terima kasih banyak temanku. Keluarga Muku akan mengingat kebaikanmu. Ayo, pusing gak lu? Muku, mumu. Monan berkata, jangan salah paham. Aku menyelamatkan dia bukan untuk mendapatkan sesuatu. Lalu kakeknya berkata, baiklah kalau begitu, kami lebih baik pergi sekarang. Orang yang tadi muncul berkata, temanku, apa kau bisa menunjukkan wajah aslimu? Baiklah. Lalu Monan membuka topengnya. Dalam hati orang itu, dia sangat muda. Dia berkata, masalah Swanyin sangat rumit. Dan bahkan keluargamu kami gak berdaya dan gak bisa melakukan apapun tentang itu. Kamu masih sangat muda. Kau gak perlu terlibat dalam pertarungan ini. Bukankah ini cuma karena keluarga Chow? Dan bagaimana kau tahu tentang itu? Karena kamu tahu, kamu seharusnya gak terlibat. Apa kau bisa berurusan dengan keluarga Chow? Monan berkata, aku tidak bisa melakukannya sekarang. Tapi dalam 2 tahun, aku pasti bisa menghancurkan keluarga Chow hingga akar-akarnya. Orang tua itu berkata, hahaha, kau sangat sombong. Jangan menemui Swanyin lagi. Aku akan menjaga dia tetap aman. Kamu akan segera melihat seberapa kuat keluarga Chow. Aku harap kita akan bertemu lagi. Lalu keesokan harinya, Shang Tong menghampiri rumah Monan. Dia berkata, selamat pagi kakak. Ayo kita minum teh bersama. Monan berkata, kalau kau memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan aja sekarang. Shang Tong berkata, Oke, seperti yang kau perintahkan. Aku udah mencari Tuan Taoyun dari pelelangan sebelumnya dan mengatur pertemuan untuk teh pagi. Maukah kau bertemu dia? Ada ini juga untukmu. Ini proposal investasi. Bagus, kerja bagus. Ayo pergi bertemu dia sekarang. Tuan Mo, di sini. Tuan Mo, silakan duduk. Monan berkata, Tuan Tao, aku udah membaca proposal investasimu dan aku pikir itu bagus. Hahaha. Toko fisik terlalu merepotkan. Untuk membuat sesuatu lebih efektif, kita bisa membuat jaringan untuk membantu seluruh pedagang menjual produk mereka. Dalam hati Monan, meskipun rencana ini sangat gila, tapi aku ingat dari kehidupanku sebelumnya, aku tahu kalau Taoyun ini akan jadi orang terkaya. Tuan Tao, aku pikir
rencanamu ini luar biasa. Aku udah membuat keputusan untuk investasi. Benarkah? Anda ingin investasi? Lalu berapa banyak Anda akan berinvestasi? Mona menunjukkan angka 5. Dia berkata, 500.000. Mona merespon, 5 miliar. Lalu kita pergi ke sebuah perpustakaan. Di sana, Suanyi sedang membaca. Lalu tiba-tiba dia menerima pesan. Pesan itu bertuliskan, aku tenang kalau kakekmu mengirim seseorang untuk melindungimu. Sebelum kau pergi, aku punya hadiah kecil untukmu yang ada di mejamu. Hah? Hadiah? Dengan cepat, Suanyi langsung ke depan ya. Dia langsung ke kelasnya. Dia melihat mejanya dan dia melihatnya. Dalam hati Suanyin, topeng ini benar-benar dia. Ini hadiah macam apa ini? Saat dibuka, ini. Lalu sekarang kita berpindah ke Monan dan juga Xiangtong. Xiangtong berkata, Kakak Nan, jujur aja, apa kau pikir keluarga Qing akan memberi kamu 5 miliar? Monan berkata, itu uangku. Kalau dia nggak menepati janjinya, aku akan menghancurkan seluruh keluarganya. Resepsionisnya berkata, bagaimana aku bisa membantu Anda? Xiangtong berkata, pergi dan panggil Hong Yu keluar. Kakakku ingin bertemu dengan dia sekarang. Si resepsionis merespon, aku sangat minta maaf. Tuan muda Qing saat ini sedang nggak bisa bertemu dengan siapapun untuk beberapa saat. Xiangtong berkata, apa maksudmu nggak tersedia? Apa kau tidak tahu siapa kakak Nanku? Aku sangat minta maaf. Lalu tiba-tiba ada yang berkata, tolong jangan menyusahkan staf kami. Saat mereka melihat, kita melihat satu orang wanita yang sedang di kursi roda dan satu orang anak kecil. Wanita itu bertanya, apa kalian berdua orang-orang Tuan Qing? Tidak, ini hanya masalah pribadi. Aku harus bertemu dengan dia. Baiklah, kalau begitu tolong ikuti aku. Tuan muda Qing ada di sekitar sini. Karena ini sulit bagiku untuk bergerak dengan kursi roda, aku akan meminta kalian untuk mencarinya sendiri. Lalu Hong Yu mulai mencari. Oh, itu ada di sana. Lalu Monan menghampiri Hong Yu. Monan merangkulnya dan dia berkata, oh, aku paham. Kau sangat menikmati hidupmu, ha? Qing Xiao, aku penasaran, apa kau udah menghasilkan 5 miliar yang kau hutangi pada aku waktu itu? Qing Xiao kaget. Master tahu Monan? Monan melanjutkan, terakhir kali di Pulau Beast, kau meninggalkan kartu 200 juta untuk hidupmu. Kau belum lupakan tentang janjimu? Gak ada uang di kartu itu. Dan aku percaya. Apa kau tahu alasannya? Hong Yu merespon, hahaha, Master Mo, aku nggak tahu kamu suka bercanda. Karena aku memberi kamu kartu itu, bagaimana cara menggunakan uang di dalamnya adalah urusanmu. Master Mo, jangan dorong keberuntunganmu. Tempat dan situasinya berbeda sekarang. Lalu tiba-tiba Hong Yu ditarik Xiangtong. Xiangtong berkata, kaulah yang berlebihan. Beraninya kau sangat sombong ketika kamu memberikan dia kartu kosong dan kabur. Lalu beberapa bodyguard muncul. Jangan bergerak, lepaskan tanganmu dari dia. Mereka menodongkan pistol mereka. Qing Xiao, apa maksud dari ini? Master Mo, sepertinya kau benar-benar gak paham situasinya. Kota ini adalah daerah kekuasaan keluarga Qing. Di sini, aku adalah penguasa semuanya. Artinya, kalau aku ingin membunuhmu, aku bisa melakukannya dengan mudah. Kau ingin mengingkari hutangmu. Master Mo, ini bukannya aku tidak memberimu kesempatan. Sekarang, karena kita ada di balapan kuda, aku akan bertaruh denganmu. Tentu saja berdasarkan aturan. Kalau kamu menang, aku akan membayarmu dengan bunga. Tapi kalau kamu kalah, kamu dengan patuh keluar dari Changpei. Kalau begitu sepakat. Ah ya, bagus. Xiangtong berkata, Kakak Nan, ini adalah daerah kekuasaannya dan kamu hanya melihatnya pertama kali. Kemungkinan dia punya cara menang untuk melawanmu. Tenanglah, aku tidak akan kalah. Aku akan memilih yang satu ini. Kau bisa memilih sisanya. Dalam hati Xiangtong, bajingan itu, dia memilih kuda yang terbaik. Monan berkata, aku akan memilih yang ini. Ada dua orang lewat berkata. Yang kanan berkata, bajingan itu memilih kuda yang hamil. Memilih kuda yang hamil. Dia memilih kuda itu hanya berdasarkan penampilannya yang kuat. Dia sama sekali gak punya pengetahuan tentang kuda. Orang yang di kiri berkata, pemula ini akan kehilangan semua uangnya. Kamu sangat gak cerdas. Tuan Mo, kalau kau mau berlutut di tanah dan menggonggong seperti anjing, aku akan melepaskanmu. Xiangtong berkata, Kakak Nan, kita harus memilih kuda lain. Wanita itu berkata, Tuan Qing, apa kamu gak takut kehilangan reputasimu kalau kau melawan bajingan seperti itu? Qing Xiao berkata, tentu saja, dia bukan tandinganku Nona Pan. Tapi aku harus meletakkan bocah itu di tempat dia berasal. Lalu dia menyuntikkan sesuatu ke kudanya. Nona Po berkata, aku dengar taruhannya 5 miliar. Itu taruhan yang besar. Hong Yu merespon, 5 miliar bukan apa-apa bagiku. Lalu Mona naik kudanya. Xiangtong berkata, Kakak Nan, mereka kelihatannya memberi obat pada kuda ini. Percayalah padaku, bertaruhlah padaku kalau kau ingin menang. Bersiap, maju. Sial, kudanya cepat. Kakak Nan, dia udah jauh. Kamu harus cepat juga. Hahaha, Master tahu pantatmu, makanlah debuku. Tiba-tiba Monan berkata, berhenti. Dan kuda itu langsung berhenti. Hong Yu pun sampai jatuh. Hah, apa-apaan ini? Kudanya berhenti setelah mendengar suara orang itu. Apa yang barusan terjadi? Hei, bukankah kau kuda juara? Ayo gerak. Sial. Dalam hati Hong Yu, kalau aku nggak bisa menggunakan kuda, aku harus mencapai garis akhir sendirian. Hong Yu berlari.
Selama aku mencapai garis akhir pertama, ini adalah kemenanganku. Monan berkata lagi, bawa dia kemari. Lalu kuda itu dengan cepat menarik Hong Yu. Hei, lepaskan aku sekarang. Pemenangnya adalah Monan. Hei, seseorang bantu aku. Kuda ini gak mau melepaskanku. Nona Po berkata, jangan cuma berdiri aja kalian. Cepat, bantu Tuan Muda Ching. Kuda itu masih menahannya. Kuda ini gila, kita nggak bisa mendekatinya. Lalu salah satu bodyguard mengeluarkan pistolnya dan menodongkannya ke Monan. Dia berkata, kau melakukan ini kan? Kau pikir kau bisa keluar dari sini hidup-hidup? Setelah menyinggung keluarga Ching, jangan pikir kami takut pada satu kuda gila. Kalau begitu, aku akan memanggil sekelompok untukmu. Lalu Monan memanggil semua kudanya ke sana. Hah, Mama! Seseorang hentikan kuda-kuda itu. Siapa yang berani menyebabkan masalah di sini? Itu Master Chiang. Master Chiang, kau datang tepat waktu. Bajingan itu telah membuat seluruh masalah ini. Dalam hati Shang Tong, oh tidak, habislah kita. Aku nggak menyangka seniman bela diri terkenal provinsi Changpei, Master Chiang, ada di sini. Rumor mengatakan kalau dia lebih kuat dari saudara kembarnya. Kakak Nan, hati-hati terhadap Pak Tua itu. Tenanglah, nggak ada yang perlu ditakutkan dari orang tua yang akan pergi ke neraka. Jangan bicara omong kosong. Lalu si Master Chiang menyerang. Lalu Monan mencoba menahannya, tapi akhirnya Monan menghindar. Lalu Master Chiang mengambil sesuatu dari perutnya. Kekuatan 8 trigram. Lepaskan. Dia menyerang ke arah Monan. Aku gak menyangka Master Tao terkenal provinsi Jiangnan hanyalah orang sia-sia. Nona Po berkata, bukankah kamu berakting keras tadi? Lihat apa yang terjadi sekarang. Pecundang. Kakak. Lalu Monan menyerang balik. Dia mengeluarkan laser dari matanya. Hancurlah. Lalu Monan menghancurkan barang tadi. Dan Master Chiang pun langsung tumbang. Master Chiang, sekarang giliranmu. Kita berpindah ke kastil keluarga Ching. Orang yang di kiri berkata, Tuan Ching, selamat. Aku gak pernah menyangka kau akan menjadi pemilik kastil dinasti Ming dan Ching ini. Dengan mata binatang suci, ini pantas menjadi bangunan terbaik di Changpei. Tidak, ini hanya pencapaian sederhana. Orang itu melanjutkan, aku diberitahukan bahwa mata binatang suci didapatkan dari tuan muda dari luar negeri. Dia emang anak muda dengan banyak bakat. Tuan Ching berkata, ngomong-ngomong, di mana Hong Yu? Aku belum melihat dia seharian. Tiba-tiba, duar! Ada ledakan dari pintu. Tuan muda, Ching Xiao? Siapa yang berani membuat masalah di keluarga Chingku, ha? Bagaimana? Baru aja menjual mata elang dan memalingkan wajah darimu. Mo Chenren, bukankah Chiang Tao orang pergi mencarimu? Bagaimana? Oh, maksudmu dia? Kedua mayat mereka dilempar. Tapi kayaknya belum mayat deh. Kayaknya belum mati sih. Monan, apa kau pikir kau bisa pergi dengan selamat ketika kau datang untuk membuat masalah seperti ini? Aku datang ke sini untuk mengumpulkan 5 miliar. Aku tidak peduli apa yang kau lakukan. 5 miliar? 5 miliar untuk mematahkan matamu? Hari ini, semua yang berkumpul di sini adalah tokoh besar di Changpei-ku. Apa kau benar-benar akan jadi musuh tokoh besar Changpei? Kalau kau berlutut dan berjalan 3 kali, lalu menggonggong 2 kali, aku bisa menganggap bahwa semua ini gak ada yang pernah terjadi dan tidak ada bukti. Tidak hanya tidak bisa mendapatkan 5 miliar, aku bisa menuntutmu karena kau bersalah atas uang tersebut. Lalu Monan menghajar sebuah tembok dan dengan sekejap semuanya langsung hancur. Lantai pertamaku. Ini peringatan, gak ada waktu lagi. Bunuh binatang itu untukku. Lalu mereka semua menembak ke arah Monan. Tapi peluru itu semua berhenti. Lalu setelah itu, Monan melempar balik pelurunya. Dan mereka semua terkena peluru mereka sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Lalu satu peluru tepat mengenai kepalanya. Headshot. Dan dia langsung mati. Siapa? Patriark berikutnya. Pahlawan, maafkan aku. Ini, di sini adalah 1 miliar. Mohon terima dulu. 4 miliar lainnya pasti akan diberikan kepada Anda dalam waktu 24 jam. Monan berkata, maka aku akan memberimu waktu 1 hari. Jika uang belum datang, mulai sekarang gak akan ada lagi keluarga Ching. Saat di luar, Kakak Nan, sini. Shang Tong berkata, apa masalahnya udah selesai? Sepertinya ada pergerakan besar di sana. Oke, tidak. Kakak Nan, apa keluarga Ching benar-benar memberikan 5 miliar? Ini gak nyata. Mereka gak punya pilihan lain. Kita sekarang pergi ke rumah keluarga Chow, villa keluarga Chow. Chow Lintiang berkata, kau bilang keluarga Jing tiba-tiba mentransfer 4 miliar yang semulanya digunakan untuk investasi. Pegawai itu berkata, benar, investor lain juga mengira ada yang gak beres dan mereka menarik semua modalnya, menyebabkan kerugian lebih dari 7 miliar bagi kami. Beritahu Pai Chi dari daftar gelap dan biarkan dia menyelidikinya untukku. Gak peduli siapa yang menyebabkan hal ini, aku pasti tidak akan membuatnya merasa lebih baik. Lalu kita kembali ke Monan. Selamat untuk pimpinanmu. Beberapa orang menunggunya. Ternyata itu adalah Tuan Tao bersama 2 bodyguard.
Tuan Tao berkata, ternyata pengacara dia yang bukan bodyguard. Tuan Tao berkata, ini pengacara Lin dan juga pengacara Meng. Mereka adalah kepala urusan hukum perusahaan. Gak perlu lama-lama. Ayo tanda tangani dokumen. Pimpinanmu benar. Silahkan lewat sini, pimpinanmu. Setelah menandatangani kontrak ini, Anda adalah perwakilan resmi dari grup. Dan ini adalah perusahaan yang terdaftar di ibu kota. Lalu Mona menandatanganinya. Mona bertanya, apa ini baik-baik aja? Terima kasih pimpinanmu. Mona melanjutkan, terserah kamu selanjutnya. Aku yakin aku tidak akan salah. Tuan Tao berkata, aku akan melakukan yang terbaik. Dan aku tidak akan pernah mengecewakan pimpinanmu. Lalu setelah itu mereka pulang. Mona berkata, Shang Tong, bantu aku mengawasi musuhannya secara diam-diam. Tunggu aja sampai dibukanya Universitas Yenqing. Kakak Nan, beri aku kesempatan lagi dan biarkan aku tetap di sisimu. Mona berkata, di 3 pil. Kakak Nan, pelan-pelan. Aku pasti akan menyelesaikan tugas yang kakak berikan padaku. Langsung berubah sikapnya ya. Udah lama sekali sejak aku kembali. Lalu Xiong menghampirinya. Bos, Anda pulang? Mona bertanya, bagaimana situasi Ling Ye? Baik, jangan khawatir. Aku akan melakukan sesuatu. Mona bertanya, apakah ada perempuan yang sering muncul akhir-akhir ini? Xiong menjawab, tidak. Saat ini, aku hanya fokus pada latihan dan aku tidak melakukan apa-apa. Mereka pun masuk. Mona berkata, selanjutnya, aku akan tinggal di ruang belajar sebentar dan memberitahu yang lain bahwa aku tidak boleh diganggu jika nggak ada hal yang mendesak. Baik, di dalam ruangan, Mona mengeluarkan lukisan 13 brocade yang dia dapat di pelelangan. Biarkan aku melihat rahasia apa yang kau sembunyikan di sini. Lalu Mona mengambil kuas dan mulai menambahkan lukisannya sendiri ya. Mungkin seperti ini. Lalu rendam dalam air spiritual. Nah, benar. Tiba-tiba muncul ikan. Apa yang akan terjadi setelah semua 13 ikan koi berenang keluar? Lalu setelah beberapa lama kemudian, nggak ada yang berubah sejak saat itu. Bahkan ditaruh daun peri. Ya udah lupakan. Ayo lakukan ini dulu. Ulang tahun Shuye akan segera datang. Jadi ini adalah waktu yang tepat untukku. Aku tidak akan pernah membiarkan dia mengulangi tragedi kehidupan sebelumnya. Lalu beberapa hari kemudian, Monan turun dari bus. Seseorang berkata, Xiaonan, aku pikir kau akan kembali besok. Paman Liu, kenapa kamu di sini? Paman Liu menjawab, menunggu kakak Achuan. Dia juga kembali tahun ini. Mendengar bahwa dia akan segera datang, aku kesini lebih awal. Apa kau masih terbiasa tinggal di luar? Apa kau bisa melanjutkan pelajaranmu? Mona merespon, jangan khawatir, gak masalah. Paman Liu berkata, aku lega kau mengatakan itu. Tapi gak masalah kalau kau gagal dalam ujian. Jalan akan dibangun atas Biro Perencanaan. Jalan akan dibangun di atas. Biro Perencanaan telah mengalokasikan tanah kami untuk bandara baru. Di masa depan, keluargamu kita akan menghasilkan banyak uang. Mona bertanya, tanah yang mana? Dia menjawab, hanya tanah tempat kakekmu bercocok tanam setiap hari. Dalam hati Monan, gak heran dia ingin kembali. Tapi ternyata itu untuk sebidang tanah itu. Tiba-tiba seseorang berkata, hei, orang-orang desa benar-benar gak punya kualitas. Kalau bukan karena sebidang tanah itu, aku gak akan kembali ke tempat hantu ini untuk kedua kalinya. Xiao Chuan, Paman Liu, aku masih punya bagasi di dalam mobil. Bantu aku mengambilnya. Oke, orang itu berkata, oh, lama gak bertemu. Kau benar-benar gak berubah sepanjang waktu. Kau masih sebodoh itu. Aku benar bukan, Xiaonan? Lalu akhirnya mereka bertiga sampai di halaman keluargamu. Akhirnya kembali. Seorang ibu-ibu dengan rambut oranye berkata, Xiao Chuan, kau kembali. Kami terus membicarakanmu. Ibu-ibu yang di kanan berkata, aku dengar kamu jadi manajer perusahaan dan bicara dengan putri bos. Apa benar? Ibu yang di kiri berkata, kamu sangat hebat. Xiao Chuanku pasti lelah setelah kembali. Biarkan dia duduk dulu. Lalu Mona dihampiri kakeknya dan juga saudaranya. Mona berkata, Ning Ning, kakek. Ning Ning memeluknya. Kakak Xiaonan, kau pulang. Kakeknya berkata, Nan-er, apa kau juga pulang? Aku pikir kau akan kembali besok. Mona bertanya, kakek, kenapa tubuhmu sangat buruk? Apa kau nggak makan suplemen yang aku berikan? Dan juga, gelang kakek mana? Kenapa kakek tidak memakainya? Xiaoru bilang dia menyukainya, jadi aku memberikannya. Dan kakekmu udah sangat tua, bahkan nggak ngaruh kalau kakek memakannya. Ning Ning berkata, kakak Xiaoru kembali. Kakeknya berkata, hei Shonan, kau mau kemana? Monan berkata, ini adalah gelang yang kuberikan pada kakek. Kenapa ada di tanganmu? Monan, kakek memberikan ini padaku. Apa urusanmu? Lalu Monan menariknya. Kau tidak pantas. Ibu-ibu itu berkata, Monan, dia itu kakakmu. Jangan terlalu kasar. Pria yang di kanan berkata, bajingan kecil, kembalikan barang itu padanya. Paman Liu mencoba menengahi. Dia berkata, berhenti berkelahi. Bukankah itu cuma gelang? Xiao Chuan menghasilkan banyak uang. Beli lagi aja. Kamu benar, saudara perempuan. Aku harus membelikannya perhiasan seperti Cartier dan juga Bulgari. Ketika saatnya tiba, aku akan mengantarmu untuk memilih-milih. Mona memberi gelangnya ke kakeknya lagi. Mona berkata, kakek, berjanjilah untuk gak memberikannya kepada orang lain. Dalam hati, entah siapa, harusnya si Monan ikat ke kakek agar orang lain gak mengambilnya. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe
biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.